yang mulai dari Badan Intelijen Negara, ada BAIS kita. Kenapa misalnya informasi ini tidak cepat diserap oleh mereka, lalu kemudian diberikan informasi ini ke Polri untuk Polri melakukan penindakan yang waras. Tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Ketika kita meyakini bahwa kekhalifahan ini adalah satu kebenaran, maka tidak ada keraguan sedikit pun dari kita untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Siap? Takbir! 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 Walaupun resiko yang akan kita hadapi, harta, jiwa harus kita korbankan. Siap? Allahu Akbar! Visi dan misi kita udah jelas, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Mudah-mudahan kita sempat melihat itu. Allah tegakkan din di muka bumi, walaupun tidak utuh, minimal kita lihat daunnya sudah tumbuh, kita lihat daunnya mulai meninggi, kita lihat bunganya mulai merebak, walaupun pohonnya belum menjulang tinggi. Mudah-mudahan kita menjadi saksi itu, baik di dunia dan nanti harapannya ada ganjaran dari Allah. Waktu kita hari ini menunggu waktu sebagaimana Nabi Musa mendapatkan kekuasaan atas dasar ketentuan Allah, yang dikejar-kejar musuh, yang dimusuhi, yang diusir, yang ditindas, sampai Allah berikan kekuasaan. Sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Isa, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Hari ini kita nunggu waktu, kita tidak punya daya dan upaya untuk menegakkan Islam ini. Kita perhatikan khalifah kita kemarin, kita saksikan khalifah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mampukah kita melawan hari ini yang menzolimi diri kita, menzolimi Nabi kita? Tapi kita tetap kuat dan berdoa dan harap sama Allah. Ada waktunya nanti Allah memberikan kekuatan dan kekuasaan bagi kita. Takbir! Hari ini kita harus royal kepada Allah. Dengan apa caranya? Hadir taklim, perbesar infak, perkuat persaudaraan. Dengan sebanyak ini yang dihitung oleh Amir Jakarta, kita semakin kuat. Dengan 1000 orang lebih kita bisa hadir dan kokoh, dan kita semakin semangat. Maka di wilayah kita, di kemakmuran kita, di umur pura kita, datang berkunjung bersaudara untuk menguatkan agar kita ini kokoh dalam persatuan. Dan kita jangan segan-segan untuk selalu menyampaikan kekhalifahan Islam. Bayangkan seusia khalifah 80 tahun hari ini keliling ke timur, keliling ke barat, keliling ke Indonesia, masih kuat. Kita hari ini yang masih muda ini malas berinfak, malas taklim, malas bersilaturahmi. Maka anak sebagai Amir Wilayah Bekasi Raya mengajak kepada diri anak, bangkit, tunggu waktu. Kalau menurut sejarah 2 tahun era kemenangan Islam 2024. Takbir! Inilah hari ini kita wujud kecintaan kita kepada Allah Rasul. Kita berani berbuat, kita berani bertanggung jawab, kita berani mendukung kekhalifahan Islam. Kita siap dan rela mati, siap leher, nyawa kita akan jual pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nusantara yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun juga berada, apa yang kita saksikan tadi itu adalah merupakan upaya keras dari kaum-kaum munafikun yang mengatasnamakan agama, meneriakkan sistem pemerintahan khilafah. Tetapi pada prinsipnya yang mereka inginkan sebenarnya adalah bagaimana mampu mewujudkan cita-cita politiknya di dalam negeri ini.
Sehingga dari awal saya sampaikan bahwa seharusnya polisi, penegak hukum di sini ini harus bekerja efektif. Sudah jelas-jelas bahwa mereka memiliki agenda yang terselubung. Ini seharusnya lebih awal ditanggapi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kenapa? Karena perangkap hukum kita di negara ini saya kira sangat lengkap. Yang mulai dari Badan Intelijen Negara, ada BAIS kita. Kenapa misalnya informasi ini tidak cepat diserap oleh mereka, lalu kemudian diberikan informasi ini ke Polri untuk Polri melakukan penindakan. Nah, kalau ini terus-terusan terjadi, maka bisa dipastikan negara kita ke depan ini tinggal nama saja. Kenapa? Karena sudah banyak contoh yang terjadi ketika misalnya negara itu dikuasai oleh Islam-Islam radikal. Orang-orang yang selalu berjuang atas nama agama, tetapi pada dasarnya bukan agama, lebih pada kekuasaan. Karena itu penting saya juga pertegas di sini bahwa sesungguhnya radikalisme itu tidak saja sebenarnya berlabel agama, tapi dia bisa berangkat daripada kesenjangan ekonomi, bisa juga misalnya karena ada kepentingan politik yang tidak terakomodir. Lalu kenapa orang selalu menggunakan agama? Itu yang dijadikan label dalam rangka untuk melaksanakan aksi-aksinya di lapangan. Karena dengan menggunakan label agama, maka dia merasa terhormat, dia merasa ideal, dia merasa normal, dan orang-orang yang ada di sekitarnya juga tidak akan bisa berkutik. Misalnya kayak kita ini, atau siapapun itu yang mengkritik mereka. Secara umum atau di mata mereka, mereka akan menganggap kita sebagai orang yang kafir. Mereka akan menganggap kita sebagai orang yang benci Islam. Nah, itu yang menjadi target mereka. Sehingga agama ini dijadikan sebagai alat, sebagai satu metodologi dalam kerangka untuk meraih kekuasaannya. Nah, satu-satunya cara supaya ini bisa selesai adalah bagaimana aparat kepolisian melakukan penegakan hukum. Kita lihat sendiri dalam video itu bagaimana mereka sudah punya agenda tahun 2024. Nah, bayangannya adalah ketika tahun 2024 Pilpres dimenangkan oleh kelompok mereka, maka semua bisa mengambil asumsi hari ini, semua bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan kecil hari ini, Indonesia bakal menjadi neraka. Karena kaum-kaum radikalis ini masih kecil saja sudah ributnya minta ampun. Bagaimana kalau mereka sudah besar? Tidak ada satu pun komunitas-komunitas di luar daripada dirinya yang dia akan biarkan bertahan hidup. Dan fakta-fakta yang saya sampaikan ini itu terjadi di Timur Tengah. Jadi saya tegaskan sekali lagi, jangan pernah berleha-leha membiarkan ini secara terus-menerus merajalela. Saatnya polisi turun tangan, pastikan mereka ini semua dikandangkan. Itu kalau mau memang negara ini aman. Terkecuali memang ada sekelompok orang di negara ini, sekelompok elit di negara ini yang memiliki kapasitas yang kuat, yang sengaja menjaga ini sebagai bagian daripada strateginya untuk mendapatkan pundi-pundi keuangan. Karena boleh jadi sekalipun ini dilakukan di negara kita, di Indonesia, dalam lokus nasional misalnya di negara kita, tapi belum tentu tidak ada pembiayaan dari luar. Karena di mana-mana ketika berbicara perundungan terhadap sebuah negara, acap kali ada negara lain di belakangnya. Dan kita tahu sendiri hancurnya Timur Tengah, sejarah mencatat bagaimana ISIS dikuatkan oleh Eropa, dikuatkan oleh Amerika. Kan itu awalnya. Nanti belakangan
baru kemudian Amerika memerangi ISIS. Kenapa? Karena tidak mampu lagi mengendalikan mereka. Minyak-minyak yang ada di Timur Tengah itu sudah tergerus habis dan sudah tidak ada apa-apa lagi yang bisa diharapkan oleh Amerika. Makanya hari ini Amerika membenci yang namanya ISIS. Kan begitu. Jadi sekali lagi, tolong seluruh warga masyarakat yang menonton video ini untuk berhati-hati. Jangan mudah terprovokasi atas nama agama. Karena kalau agama sudah diseret-seret masuk dalam kancah perpolitikan untuk merebut kekuasaan, maka tunggu kehancurannya. Karena itu, saya tegas, 2024 kaum nasionalis harus kembali menang. Demi untuk apa? Untuk keberlangsungan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Demi untuk generasi kita yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Pancasila Jaya.